welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Erika Brupina, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Pendidikan Antropologi 2019. Di sini saya akan membahas tentang video yang berisikan tentang pendidikan anti korupsi. Penasaran kan apa saja? Yuk cek selanjutnya. Nah, penasaran nih, apa sih yang akan dibahas? Ya, pertama itu kita akan membahas apa manfaat dan kegunaan mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi. Kedua, bagaimana cara mencegah terjadinya korupsi berdasarkan pengalaman pribadi. Yang ketiga, teori pendidikan anti korupsi. Nah, apa aja ya? Yuk. Nah, apa sih manfaat kegunaan mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi? Penasaran kan? Nah, jadi manfaat dan kegunaan mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi itu yaitu yang pertama, untuk mendidik dan memberdayakan atau membangkitkan kesadaran kita akan mengenai masalah persoalan yaitu yang merajalela, yaitu korupsi. Jadi dalam ilmu pendidikan anti korupsi itu kita tidak hanya mengenal korupsi itu hanya memakan uang kan? Now, tentu tidak, salah teman-teman. Jadi di ilmu pendidikan anti korupsi itu kita memandang bahwasanya korupsi itu bisa dinilai dari berbagai jenis sudut pandang. Jika kalian menyontek di kelas itu sama saja sudah dinyatakan korupsi. Nah, penasaran kan kenapa? Nanti Erika jawab ya. Yang kedua itu manfaatnya yaitu untuk memberikan pemahaman kepada kita mengapa perlu adanya pendidikan anti korupsi untuk memberantas atau mencegah sifat-sifat yang korupsi seperti itu. Yang ketiga, perlu adanya pendidikan anti korupsi agar kita, terutama mahasiswa, melek terhadap korupsi dan dapat membangun karakter untuk tidak melakukan korupsi. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas bagaimana sih cara mencegah terjadinya korupsi berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, yuk cek selanjutnya ya. Nah, cara mencegah terjadinya korupsi berdasarkan pengalaman pribadi itu, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, Erika ingin memberitahu kepada teman-teman bahwasanya korupsi itu tidak hanya sekedar kita mengambil hak uang orang lain seperti itu, bukan. Tapi korupsi itu korupsi bisa dinyatakan apabila kita di sekolah itu kita pernah nggak sih menyontek? Nah, pasti pernah kan? Jujur Erika sendiri pernah menyontek. Tapi di dunia perkampusan pasti tidak asing lagi dengan kata plagiarisme. Nah, plagiarisme itu berhubungan dengan Ctrl C dan Ctrl V. Jadi, plagiat itu juga termasuk tindakan korupsi loh. Kenapa? Karena tindakan korupsi itu adalah tindakan yang mengakibatkan seseorang tidak jujur seperti itu, mengambil hak milik orang lain seperti itu. Jadi bagaimana sih cara mencegah terjadinya korupsi berdasarkan pengalaman pribadi Erika sendiri? Nah, yaitu pertama itu keteladanan orang tua, teman-teman. Kenapa? Faktor keteladanan orang tua sangat penting karena pengaruh perbuatan dan tingkah laku yang langsung terlihat akan selalu lebih besar daripada ucapan. Nah, nih, maksudnya seperti ini. Lebih baik kita melakukan tindakan kepada anak kita daripada kita hanya sekedar mengomong, jangan ini, yuk, dek jangan ini ya, dek jangan itu ya. Sedangkan kita melarang dia, namun kita melakukan yang kita larang untuk dia seperti itu. Itu tidak boleh ya teman-teman, karena karena cerminan orang tua akan menjadi cerminan anak kelak nantinya di lingkungan dia di luar keluarga seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua yaitu tidak memiliki gaya hidup mewah. Lah, kenapa? Iya, karena hubungannya dengan korupsi ialah jika seseorang bergaya hidup mewah, lalu hal itu akan membuat orang lain di sekitarnya iri akan sebuah kemewahan tersebut, lalu akan menghalalkan berbagai cara. Nah, menurut pandangan Erika, inilah yang menyebabkan korupsi di negara kita ini semakin merajalela.
Bagaimana tidak? Kita sedikit melihat orang memiliki gaya hidup mewah. Wah, kadang kita iri ya. Pasti ada iri dong. Nah, kok dia bisa gitu? Aku lakukan semua cara deh agar aku bisa seperti itu. No, tidak seperti itu ya. Karena itulah yang akan membuat adanya sebuah tindakan korupsi, yaitu itu adalah, jadi gimana cara biar supaya tindakan itu tidak terjadi, yaitu tidak memiliki gaya hidup mewah, seadanya saja, seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga ini nih yang sering nih dilakukan oleh anak SD, SMP, SMA maupun di dunia perkuliahan juga ya, yaitu hindari kebiasaan menyontek. Nah, menyontek dan korupsi itu hampir sama nilainya, yaitu dengan menyontek bukan memberikan motivasi untuk belajar, tetapi membiarkan teman bermalas-malasan tanpa mau berusaha sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya apa ya? Nah, apa saja ya teori pendidikan anti korupsi? Nah, berdasarkan sumber yang Erika kutip, yaitu yaitu dari KPK GOIT, yaitu menyatakan bahwasanya teori-teori penyebab korupsi itu ada 6, yaitu pertama, teori korupsi Robert Kitgert-Komm teori. Kedua, teori korupsi Jack Bogle-Komm teori. Ketiga, teori cost benefit model yang berdasarkan motivasi pelaku. Yang motivasi pelaku di sini maksudnya motivasi pelaku si korupsinya, teman-teman, seperti itu. Dan yang keempat yaitu teori korupsi dari Donald Ed Creasy dan Fraud Triangle yang menyebut yaitu teori Fraud Triangle Theory. Nah, yang teori terakhir yaitu teori willingness and opportunity to corrupt. Nah, untuk itu ini adalah teori-teori penyebab korupsi, teman-teman. Jadi teman-teman baru tahu kan bahwasannya korupsi itu tidak hanya aku ambil uangnya, dia ambil uangku. Tidak, korupsi itu bisa kita kaitkan, bisa kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jadi selanjutnya kesimpulannya yaitu, jadi akhir kuliah pendidikan anti korupsi adalah melaksanakan rencana aksi yang dapat memperlihatkan peranan mahasiswa dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oke, teman-teman, sekian itu saja yang bisa Erika sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Salam pendidikan.